Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Regulasi publisher right atau hak penerbit yang diwacanakan sejak 3 tahun lalu belum juga terwujud. Insan pers tanah air menantikan regulasi yang diharapkan mendukung ekosistem media berkelanjutan dan jurnalisme berkualitas tersebut. Regulasi publisher right sejatinya dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang adil bagi penerbit atau media. Dalam perjalanannya, kini perusahaan teknologi raksasa Google mengambil sikap untuk mengkritisi rancangan peraturan Presiden Publisher Right. Google menyebut aturan mengenai Publisher Right akan membatasi keberagaman sumber berita karena memberikan kekuasaan kepada semua lembaga non-pemerintahan untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan. Google Indonesia pada siaran pers yang diadakan pada 25 Juli 2023 juga menegaskan rencana mereka untuk tak lagi menayangkan konten berita di platformnya sebagai respon atas rencana penandatanganan Perpres Publisher Right. Aksi serupa juga pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Ya pemirsa, publisher right memang tengah digodok oleh pemerintah. Publisher right merupakan regulasi yang mengatur platform digital seperti Google maupun Facebook untuk dapat bekerja sama dengan media, salah satunya membayar konten berita. Namun dinamika ini masih terjadi atas perencanaan peraturan tersebut. Bahkan pemilik platform mesin pencari seperti Google ini berencana untuk membekukan fitur berita di platform online mereka. Lantas seperti apa perkembangan peraturan publisher right tersebut? Saya akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Dirjen, mengenai dinamika yang terjadi di atas peraturan publisher right begitu Pak. Untuk sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dijelaskan kepada pemirsa terlebih dahulu Pak, progres sejauh ini mengenai publisher right seperti apa Pak Dirjen? Ya, publisher right draftnya, draft rancangan peraturan Presiden tentang publisher right yang berjudul tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas sudah diserahkan oleh Menkominfo ke Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Presiden untuk dikaji demi mendapatkan penetapan. Jadi kita berharap Presiden akan menetapkan atau menandatangani rancangan peraturan Presiden ini, tentu setelah melalui kajian dan pembahasan oleh Setnek dan Setkap. Jadi sekarang ini kita sedang menunggu penetapan oleh Presiden. Baik, masih menunggu ketetapan dari Presiden mengenai kebijakan publisher right ini. Lantas tentang publisher right ini, Pak Dir, sejatinya tujuan yang utama ini seperti apa dan seperti apa ruang lingkup yang akan dikaji oleh publisher right ini, Pak Dirjen? Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini, ya terjadi disrupsi digital, dan disrupsi digital itu berdampak juga kepada kehidupan media di Indonesia atau perusahaan pers di Indonesia. Itu terjadi karena memang selama ini kita menilai ada dominasi platform digital dalam ekosistem bisnis media saat ini. Perusahaan pers memproduksi berita dengan mengeluarkan anggaran, dengan ongkos untuk membayar gaji wartawan, untuk misalnya kalau koran untuk mencetak, untuk mendistribusikan, begitu, dan keperluan-keperluan lainnya yang harus dibiayai oleh perusahaan pers. Tetapi di sisi lain, platform digital menyalurkan berita-berita yang diproduksi oleh perusahaan pers secara gratis. Secara gratis, bahkan perusahaan platform digital memonetasi, mengkomersialisasikan berita-berita yang dia salurkan. Nah, sehingga terjadi ekosistem bisnis media yang timpang, yang dominatif. Dominasinya dari siapa? Dari platform digital. Iklan-iklan lari ke platform digital.
ya 60% sampai 70% iklan itu lari ke platform digital ya. Sementara perusahaan pers yang memproduksi berita dengan ongkos itu tadi hanya memperoleh sebagian kecil saja. Nah, karena itu kita harus menata ekosistem bisnis media supaya berlangsung secara sehat, supaya terjadi keberimbangan atau fair playing field gitu antara platform dengan perusahaan pers gitu. Nah, jadi nanti di dalam peraturan presiden ini diatur kerjasama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers ya dalam penyaluran dan komersialisasi berita. Jadi ada kewajiban platform digital yang umumnya adalah perusahaan global untuk bekerja sama dengan perusahaan pers. Dan kita percaya bahwa bila sudah terbentuk ekosistem bisnis media yang sehat, maka akan tercipta jurnalisme yang berkualitas. Nah, karena itu kenapa nama rancangan Perpres ini adalah tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Ya, jadi Perpres ini mengatur platform untuk bekerja sama dengan perusahaan pers ya untuk atau demi mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas. Kira-kira begitu. Baik, dengan melihat adanya ketimpangan sehingga pemerintah ini tengah berusaha untuk menata ekosistem media agar menjadi lebih sehat dan tidak lagi terjadi ketimpangan dan justru terjadi keseimbangan, dan kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan pers ini dipercaya akan tercipta jurnalisme yang tentunya berkualitas, begitu ya Pak Dirjen. Kita masih ingin membahas mengenai ruang lingkup dari publish right ini seperti apa saja, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.